badan. Jadi dia pengen dorong-dorong karena nggak punya bahasanya. Nah, self-care itu terkait tentang titik tengah antara kebutuhan kita sama kebutuhan orang lain. Nah, di Indonesia nih kita banyak pasif-agresif. Bilang, nggak apa-apa, tapi sakit hati. Nah, ini ada teknik lain mesti dibahas secara sendiri, gimana komunikasi asertif, supaya kebutuhan kita tersampaikan, tapi tidak menyinggung orang lain. Jadi win-win solution. Tapi dimulai lagi dari self-care diri kita sendiri dulu. You cannot pour from an empty cup. Kita nggak bisa nih nuangin dari gelas yang kosong, jadi harus penuh. Jadi tadi pagi sebelum sesi ini, saya bangun jam 7, tadi Mbak Inka udah WhatsApp saya, terus saya meditasi, relaksasi, terus saya dengerin meditasi, saya kumpulin energi, baru saya bisa kasih sesi ini gitu. Walaupun ini sesi bukan konseling, tapi tetap aja saya harus sharing terkait kesehatan mental ya, jadi saya juga harus kondisi prima, baru saya sharing. Saya sendiri sebagai psikolog itu ada hari self-care day, hari Senin, saya nggak praktek seperti museum tutup di hari Senin, tapi saya praktek sampai hari Minggu. Jadi hari Senin itu biasanya saya lakuin me time saya. Itu penting untuk kita karena hidup kita masih maraton ya, nggak bisa dipaksa terus kerja terus bagai kuda ya. Nah, ini self care wheel. Jadi kayak 4 sehat 5 sempurna, Bapak Ibu. Ada emotion, ada spiritual, ada physical, ada personal, ada profesional. Nanti kita tinggal lihat yang udah baik, yang udah dilakukan mana, yang perlu ditambahin yang mana. Profesional itu terkait kayak gini, belajar hal baru, baca buku atau ikut workshop. Personal self-care tuh self-care untuk kita dan hanya untuk diri kita. Jadi nggak harus selalu, kadang-kadang ada orang salah kaprah, self-care itu kayak harus cream bath atau manicure, pedicure. Enggak, kadang-kadang biasanya nih kita udah terlalu banyak jadwal, pengen ada 1 hari atau 2 jam yang nggak ngapa-ngapain, nggak ada jadwal. Itu enak banget rasanya. Jadi masukin juga ke jadwal kita pengen me time atau santai gitu. Ini versi lebih detailnya nanti saya kasih karena nggak gitu kelihatan. Ini ada cara-caranya juga. Nah, jadi we cannot pour from an empty cup. Jadi harus self-care diri sendiri dan bisa dilakukan. Oke. Wow, sudah 11:30. Nanti pertanyaan-pertanyaan, coba saya lihat ada yang bisa dijawab cepat nggak? Oke. Sorry ya, saya nggak ponci, saya minum. Oh ya, banyak dijual instrumen relaksasi pikiran. Bagus nggak? Iya, cari yang nyaman buat kita. Yang penting, jadi kuncinya ke diri kita. Wah, pertanyaannya banyak sekali. Nanti boleh saya jawab lewat email ya, Mbak Inka ya, supaya jawabnya nggak sekedarnya. Nah, yang paling gampang ini nih, konsep menerima dan legowo. Nah, kalau nanya sama psikolog, biasanya suka dapat jawaban tergantung. Jadi, nerimo sama legowo bagus nggak? Bagus, tapi tergantung kondisinya. Ikhlas juga bagus, tapi ikhlas yang sehat gitu. Kadang kondisi ekstrim nih ya, kondisi KDRT di rumah tangga yang udah sampai bonyok, sampai secara emosi, wah udah terdera-dera kayak keset, terus saya harus bertahan karena ini tujuan mulia kehidupan saya. Iya Bu, tapi kalau Ibu bonyok, nggak punya energi prima buat ngurusin anak, kira-kira banyak manfaat atau mudaratnya nih? Gitu. Jadi pertanyaannya, kita tanya diri, nah ini, kebanyakan proses pendidikan kita selalu mendapatkan referensi baik buruk, bagus apa enggak tuh dari luar, dari eksternal. Ini self-care, yang saya tawarin adalah Bapak Ibu nanti belajar, ini saya kasih ingredients-nya, Bapak Ibu tuh yang cari tahu ke diri sendiri, yang cocok buat saya, yang pas buat saya tuh yang mana. Karena yang pas buat tiap orang beda-beda. Gitu. Nanti Bapak Ibu dicoba, terus evaluasi, refleksi sendiri. Kalau bingung, bisa sesi one-on-one. Karena penting untuk tahu untuk kita memproses diri sendiri. Ya, caranya treatment anxiety disorder tadi, self-care-nya harus bagus. Sama kayak kita kalau secara fisik malnutrisi atau obesitas, kan obesitas juga bisa ke penyakit mana-mana, malnutrisi bisa kena penyakit macam-macam. Self-care-nya dulu. Yang sehari-hari, yang tiap hari tadi. Jadi tadi saya ulang lagi, lakuin relaksasi napas, cari yang nyaman, terusnya juga ada waktu me time 5 menit untuk relax, kalau punya setengah jam bagus, olahraga yang ringan, yang enjoy, jadi olahraga untuk mental health. Nanti malam, kalau Bapak Ibu mau nonton, jam 8 malam di live Instagram saya bahas sama teman saya, coach training yang belajar mental health tentang aktivitas olahraga atau gerakan-gerakan yang membantu kita lebih rileks,
secara sehat mental. Lalu lakuin si mood path tadi dan inner talk, positive inner talk. Mungkin nanti saya kasih summary ya dari sesi hari ini juga. Itu dulu dilakuin 5 ini dilakuin dalam 2 minggu sebulan, lihat perubahannya. Biasanya perubahannya tuh udah lumayan banget. Karena tadi anxiety muncul dari rasa tidak aman, dan waktu kecil banyak dari kita yang dididik dengan banyak diancam. Diancam secara emosi, nanti ditinggalin, nanti kamu masukin panti asuhan. Nah, rasa ancaman itu walaupun sederhana, buat anak-anak itu sangat berbahaya karena otak anak masih dalam proses perkembangan. Kalau nggak kebayang, mirip kayak otak kita waktu kita pacaran atau jadi budak cinta sama gebetan kita. Walaupun gebetan kita masih hidup, kalau dia bilang, saya udah bosen sama kamu, wah hati terpotek rasanya. Otak anak itu kayak otak bucin kayak gitu. Jadi kita mesti paham otak anak juga supaya kita tahu kata-kata yang membantu kesehatan mental mereka. Kalau kelebihan energi, masalah atau enggak tergantung buat ibu gimana. Kalau saya kurang beraktivitas, saya nggak bisa tidur, maka saya butuh menyalurkan energi sehari-hari. Ya, kondisi mental dan emosi sangat berkaitan. Makanya harus dibantu. Dan dari pemerintah sendiri udah ada layanan hotline psikologi di 119 extension 8. Itu karena mereka mulai sadar bahwa emosi itu kesehatan mental juga perlu dijaga. Oke. Sip. Pertanyaan lain saya simpan dulu deh pertanyaannya supaya nanti saya bisa jawab. Terima kasih buat antusiasmenya Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Nanti saat saya keep deh pertanyaannya biar nanti kita bisa sharing lagi lewat email aja kali ya Mbak Nata. Iya. Saya mau ngajak relaksasi dulu 3 menit tapi biasanya kerasa. Jadi silahkan Bapak Ibu duduk yang nyaman di kursinya atau di kursi ya. Kalau ada yang di kasur juga nggak apa-apa, yang penting duduk supaya energi kita ngalir lancar. Bagi yang ngerasa nyaman boleh tutup mata, tapi kalau nggak nyaman tutup mata, nggak apa-apa, melek aja. Kadang-kadang kalau kita punya pengalaman trauma yang cukup berat di masa lalu, kalau kita merem tuh gampang flashback, cepet banget. Jadi kalau ada teman-teman yang punya pengalaman trauma yang belum terproses dan itu mengganggu, nggak usah merem. Karena yang penting ikutin relaksasi dari panduan dari saya dan napasnya. Oke, sekarang saya ambil lagu dari YouTube. Diam, Hana. Oke. Ya, silahkan duduk yang tenang, kakinya menginjak tanah, semua kakinya nginjek kan ya, nggak ada yang ngambang. Tunggu, ada iklan. Oke. Silahkan tutup mata atau ya, tidak pejamkan mata, tidak apa-apa. Tarik nafas yang dalam, tarik nafas dari hidung, perut dikembungkan, dan tarik nafas, perut dikempeskan. Kadang-kadang di masa dewasa kita terlalu banyak bernafas dari dada, sehingga membuat kita makin sesak. Tapi nafas yang sehat adalah nafas yang dari perut. Hari ini kita mau mengendapkan semua informasi baru yang kita tahu tentang kesehatan mental diri kita, tentang bagaimana mengelola emosi dan self-care lewat sesi relaksasi ini. Tarik nafas yang dalam, hembuskan perlahan-lahan. Tarik nafas, perut dikembungkan. Hembuskan, perut dikempeskan. Lakukan beberapa kali sampai kita bisa menikmati ritme nafas kita sendiri. Jika pikiran mulai kemana-mana, diterima dan diamati saja, dan kembalikan fokus perhatian kita hanya pada nafas yang dihirup dan nafas yang dihembuskan. Kita bisa menyadari nafas kita dengan menyadari nafas yang dihirup terasa dingin di cuping hidup kita.
Lalu ketika kita menghembuskan nafas, terasa lebih hangat. Semakin nafas kita terasa tenang, semakin nafas kita terasa teratur, semakin nafas kita terasa lebih lambat. Pikiran kita terasa lebih tenang. Badan kita terasa lebih rileks. Penting sekali buat kita berlatih self-care, relaksasi tubuh, relaksasi napas, dan relaksasi pikiran setiap hari. Agar tubuh kita tidak menyimpan emosi-emosi negatif yang tidak perlu kita simpan. Agar kesehatan imun sistem kita semakin baik, apalagi di masa pandemi seperti sekarang. Sambil terus bernafas, tarik nafas yang dalam. Jika ada suara-suara lain di luar sana, kita fokuskan kembali pikiran dan perhatian kita pada suara saya dan nafas yang dihirup dan dihembuskan. Rasakan bahwa kita ada di ruangan yang aman. Aman untuk diri kita sendiri, aman di dalam tubuh kita. Sambil mengatur nafas, teman-teman boleh bayangkan berada di ruangan yang membuat teman-teman merasa aman, merasa rileks, merasa terlindungi. Visualisasikan sehingga bisa terasa warna tempatnya, bisa terbayang ada suara apa yang membuat kita rasa aman dan rileks. Kita sedang melakukan visual imagery. Kita juga bisa menambahkan untuk merasa lebih aman, apakah kita hanya sendirian di tempat yang nyaman ini, atau ada orang-orang lain yang membuat kita merasa lebih aman. Atau ada sosok atau cahaya yang membuat kita merasa lebih aman dan rileks. Atau pemandangan alam, atau pengalaman tertentu di masa kecil yang membuat kita merasa aman. Lakukan yang paling merasa aman dan nyaman untuk diri kita. Kalau pikiran mulai kemana-mana, kembali fokus ke nafas yang dihirup dan nafas yang dihembuskan. Sambil membayangkan, memvisualisasikan, ada di tempat yang aman dan nyaman untuk emosi kita. Sambil kita merasakan rasa aman di tubuh kita sendiri di saat ini. Kita merasakan kaki kita, sadari kaki yang menempel di lantai, sadari betis kita, dan dalam hati kita mengucapkan terima kasih untuk kaki kita, untuk telapak kaki kita yang menopang tubuh kita bertahun-tahun sampai hari ini. Terima kasih ke kaki kita, diucapkan dalam hati dengan bahasa yang familiar buat teman-teman. Terima kasih sudah menopang saya sampai hari ini. Tanpa kamu, saya tidak bisa mengerjakan tugas-tugas kehidupan saya. Sambil bertarik napas yang dalam. Dan boleh memberikan senyuman di wajah kita. Berterima kasih pada tubuh yang mungkin jarang kita lakukan. Lalu kita naik ke paha. Kita sadari paha kita yang menempel di kursi. Kita sadari keberadaan paha kita. Kita ucapkan terima kasih ke paha kita. Juga terima kasih naik ke atas ke pangkal paha, ke organ kelamin kita, ke pencernaan kita di bagian dalam.
Biasanya emosi-emosi tersimpan banyak di perut, di organ pencernaan. Kita ucapkan terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam dengan ketulusan. Terima kasih untuk organ-organ tubuh kita yang sudah diberikan Tuhan lengkap sempurna. Sambil terus bernafas panjang. Kita naik ke atas, berterima kasih ke lever, ke ginjal, naik ke atas ke paru-paru. Banyak rasa sesak di dada yang tersimpan di paru-paru dan dada kita. Kita letakkan tangan kita di dada seperti ini. Sambil bernafas, kita ucapkan terima kasih ke diri kita. Terima kasih ke paru-paru kita yang sudah menopang kehidupan kita. Terus bernafas dalam. Sambil bernafas, bayangkan rasa sesak dan rasa cemas di dada. Perlahan-lahan keluar. Perlahan-lahan makin terasa lebih rileks. Kita juga bisa ucapkan rasa terima kasih ke diri sendiri dan rasa maaf. Maaf ke dada kita, maaf ke area pencernaan kita yang sudah menyimpan emosi kita selama ini terlalu banyak. Dan sebelum ini, kita belum tahu cara mengeluarkan emosi yang tersimpan di dada, tersimpan di pencernaan, tersimpan di punggung, atau di tubuh, atau di leher itu seperti apa. Mulai hari ini dan seterusnya, kita mau belajar berlatih self-care, mengelola emosi yang tersimpan di tubuh. Sambil ucapkan dalam hati, inner talk untuk diri sendiri, bisa pilih kalimat yang merasa nyaman buat teman-teman. Saya ada buat kamu. Atau saya hadir di sini buat kamu. Atau saya mau belajar menerima kamu, menerima seluruh bagian diri saya. Atau jika sudah bisa atau merasa nyaman, teman-teman bisa mengucapkan saya mengasihi kamu. Tapi kalau belum nyaman, kita mulai dari level yang sederhana. Saya ada di sini, saya ada untuk kamu. Saya terus berada bersama-sama kamu. Dan bersama-sama kita mau belajar untuk merasa aman di dalam diri. Sebelum mengharapkan orang lain, membuat kita merasa aman. Tarik nafas yang dalam, hembuskan, dan boleh letakkan lagi tangan di atas paha. Kita naikkan lagi kesadaran kita ke leher. Boleh sampai digerak-gerakan lehernya. Kita lakukan gerakan searah jarum jam supaya ketegangan-ketegangan di leher bisa semakin berkurang. Gerakan kepala pelan-pelan. Rasakan ketika kita melepaskan ketegangan di leher. Lakukan putaran di leher 2-3 kali atau sebutuhnya. Kalau latihan sendiri, teman-teman bisa melakukan ini 8-9 kali. Jika sudah, di arah yang pertama, pelan-pelan dinikmati. Sambil bernafas terus. Kita ke arah sebaliknya. Tarik napas yang dalam. Sambil menggerakkan leher. Dan boleh gerak-gerakan bahunya, digerakkan 2-3 kali ke belakang dengan lambat. Dan digerakkan ke depan 2-3 kali dengan lambat. Boleh gerakan badannya karena kita sudah duduk 1,5 jam. Digerakkan ke kiri, digerakkan ke kanan. Gerakan lagi bahunya. Kita naikkan lagi kesadaran kita ke wajah, karena di wajah kita banyak menyimpan ketegangan-ketegangan tanpa kita sadari.
Lakukan gerakan stretching wajah, membuat muka jelek, tidak ada yang melihat, tenang saja. Gerakan mulut, gerakan mata, gerakan ke kiri dan ke kanan, supaya ketegangan-ketegangan yang tersimpan di wajah bisa rilis. Lakukan sebutuhnya teman-teman. Sambil menggerakkan wajah, kita gunakan tangan untuk memijat lembut area rahang, dipijat dengan lembut, dengan penuh kasih ke diri kita sendiri. Lembut, gentle. Karena banyak lakukan gerakan memutar di rahang atau dipijit-pijit senyamannya teman-teman. Karena banyak emosi-emosi marah, ketegangan juga tersimpan di rahang kita. Lakukan pijatan lembut, ini salah satu kegiatan self-care yang nanti bisa teman-teman lakukan di pagi atau malam hari. Lalu di kening, di jidat, juga boleh pijat-pijat dengan gerakan memutar. Lalu terutama di pelipis, banyak ketegangan tersimpan. Lakukan pijatan dengan tekanan yang sesuai kebutuhan teman-teman. Ada yang senang lembut, ada yang senang lebih keras. Cari yang paling nyaman untuk diri kita sendiri. Lalu di alis ditekan-tekan, karena banyak ketegangan juga tersimpan di alis dan di mata. Sambil terus bernafas dalam, tarik nafas yang dalam. Hembuskan perlahan-lahan. Lalu mulai pijat ke belakang kepala seperti lagi keramas atau kerimbat. Lakukan pijatan senyaman mungkin, sebutuhnya teman-teman. Nanti sore atau nanti malam bisa diulangi lagi. Sebelum tidur memijat sambil melatih napas dalam. Hembuskan nafas, tarik nafas yang dalam sambil pijat. Hembuskan nafas. Dan kalau sudah, sebentar lagi kita akan mengakhiri sesi relaksasi ini dengan bernafas dalam 3 kali. Kita tarik nafas dulu yang dalam seperti biasa, tarik nafas yang dalam. Tangannya boleh kembali diletakkan di paha. Kaki menginjak tanah, tarik nafas yang dalam. Hembuskan perlahan-lahan. Tarik nafas yang dalam. Hembuskan perlahan-lahan. Sekarang kita mau menarik nafas, menghembuskan nafas sambil bersuara. Sambil kita visualisasikan, sambil kita bayangkan rasa-rasa yang masih tersisa di tubuh kita, emosi yang masih tersisa, kita keluarkan. Sambil dengan hembusan nafas yang dibunyikan. Kita coba 3 kali ya. Tarik nafas yang dalam. Hembuskan dengan Tarik nafas lagi. Tarik nafas yang dalam. Bunyikan dengan lebih keras. Terasa sambil visualisasikan emosi-emosi yang tersimpan di tubuh. Kita keluarkan. Kita lakukan sekali lagi yang terakhir. Sebelum kita mengakhiri sesi relaksasi ini, tarik nafas yang dalam. Dan hembuskan. Kalau sudah, kita gosok-gosokkan tangan. Kita tempelkan kedua mata. Berikan kehangatan ke mata kita. Dan bagi yang sudah siap, boleh kembali membuka mata dan kembali ke ruangan ini. Dan boleh bernafas biasa. Oke. Sudah selesai sesi relaksasinya. Itu tadi teaser, teman-teman bisa lakuin sendiri lebih lama lagi kalau butuh. Dan nanti kalau mungkin butuh lagi, boleh ada sesi lanjutan untuk belajar praktek. Saya kembalikan ke teman-teman dari Sintesa dan Mbak Inka. Oke, teman-teman. Sudah kembali sadar belum nih? Tarik nafas yang dalam, tarik nafas biasa. Yang dalam dulu. Jadi kalau kita kesel, bete di kantor, cari ruangan atau kamar mandi, gitu. Kan kalau sama orang tua nggak boleh ya kayak gitu, katanya kok orang elok gitu ya. Tapi ini penting buat kesehatan mental. Jadi lakuin di tempat tersembunyi.
Oke, Mbak Natasha, terima kasih banyak ya. Iya, sama-sama. Sangat bermanfaat dan sangat menarik untuk kita praktekkan untuk kehidupan kita sehari-hari. Mungkin kita bisa berjumpa di lain kesempatan ya, Mbak Natasha. Undang lagi nggak apa-apa ya, Mbak Natasha ya? Boleh. Pak Armono ada yang mau disampaikan nggak? Apa udah terlalu ini Pak? Terlalu rileks nih. Iya. Saya cuma mau bilang terima kasih buat Mbak Natasha. Iya. Dan mungkin buat teman-teman semua yang hadir di acara pagi ini, itu bisa belajar banyak tentang bagaimana melakukan self healing ya, bagaimana untuk memberikan perhatian kepada diri kita juga. Jadi pekerjaannya jangan terus-terusan fokus pekerjaan tapi lupa ngurus diri sendiri. Tapi juga jangan kebanyakan ngurus diri sendiri lupa pekerjaan gitu. Seimbang. Mesti balance pada akhirnya karena pekerjaan itu kan penting buat kita. Pekerjaan itu kan harga diri ya. Betul. Jadi mungkin perlu belajar bagaimana membalance antara kebutuhan pekerjaan dan kebutuhan pribadi. Saya rasa tadi yang disampaikan oleh Mbak Tasya itu cukup bagus dan memang nggak cukup kalau 2 jam karena biasa sesi psikologi itu perlu latihan ya, perlu latihan banyak ya. Jadi teman-teman di psikologi klinik itu biasa lebih jago nih. Kalau saya kan psikologi industri, jadi nggak tahu. Iya Pak. Jadi semoga teman-teman semua bisa dapat manfaat dan terima kasih lagi sekali lagi buat Tasya. Sukses selalu buat semua dan buat. Iya, sehat-sehat teman-teman dan dipraktekin cara self care sederhananya tadi. Mudah-mudahan ada manfaat yang mulai dari hari ini bisa teman-teman lakukan di hidup sehari-hari. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak ya Mbak. Iya, saya pamit. Oke, demikian teman-teman kelas e-learning hari ini. Semoga bermanfaat dan memberikan banyak energi positif untuk kita. Sampai ketemu lagi kelas besok. Seperti biasa, semangat bekerja. Sampai ketemu besok. Selamat siang.